Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risyad Rizky Sampurna dari kelas E4502.1 PJJ Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Syariah Ibadah guna melengkapi tugas besar mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Etika. Ada beberapa subtopik bahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada arti dan kedudukan toharoh, yang kedua ada fungsi dan ruang lingkup toharoh, yang ketiga ada arti dan kedudukan sholat, yang keempat ada fungsi dan ruang lingkup sholat, yang kelima ada arti dan kedudukan puasa, yang keenam ada fungsi dan ruang lingkup puasa, yang terakhir ada arti, kedudukan, dan fungsi serta ruang lingkup haji. Poin pertama yang akan saya bahas di sini yaitu arti dan kedudukan tawaroh. Tawaroh adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar untuk membersihkan diri. Secara bahasa, tawaroh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian, secara istilah, tawaroh artinya menghilangkan najis, hadas, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya suatu ibadah menggunakan air ataupun tanah yang bersih. Taharah itu wajib bagi umat Islam karena beribadah tanpa taharah itu tidak sah dan merupakan suatu amalan yang dianjurkan. Kedudukan taharah dalam Islam secara maknawi yaitu suci dari najis dan hadas adalah syarat sahnya sholat seorang hamba. Yang kedua, orang yang bersuci dicintai dan dipuji Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, kelalaian membersihkan diri dari najis merupakan salah satu sebab siksa kubur. Poin kedua yang akan saya bahas di sini yaitu fungsi dan ruang lingkup taharah. Untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah menjadi cermin bagaimana seorang terhindar dari penyakit adalah fungsi dan manfaat taharah. Fungsi taharah juga merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat taharah dalam kehidupan sehari-hari yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Toharoh tak sekadar bersih-bersih badan, tak setiap yang bersih pun pasti suci. Lebih dari itu, suci dari hadas adalah melakukannya dengan berwudu, mandi, ataupun tayamum. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu ada toharoh manawiyah dan ada toharoh hasyah. Toharoh manawiyah merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati, yaitu iri, dengki, ria, dan lainnya. Pasalnya, toharoh manawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan toharoh hisyah, karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik tersebut. Yang kedua yaitu toharoh hisyah. Toharoh hisyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari suatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran, maupun hadas kecil ataupun hadas besar. Untuk membersihkan diri dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila kondisi tidak ada air. Poin ketiga, saya akan menjelaskan arti dan kedudukan sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah yang menjadi kewajiban utama umat muslim dan merupakan rukun Islam yang kedua. Kedudukan sholat adalah tiang Islam. Arti dari sholat adalah suatu amalan yang dilakukan mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Kedudukan sholat sangatlah penting dalam ajaran Islam karena sholat merupakan amalan yang pertama dihisab di hari akhir dan menjadi amalan ibadah untuk menyembah kepada Allah. Yang keempat, saya akan membahas fungsi dan ruang lingkup sholat. Fungsi sholat itu diantaranya adalah sebagai tiang agama. Tidak hanya sebagai tiang agama, sholat juga yang pertama kali dihisab di hari akhirat. Tapi juga sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat bahkan menjadi kunci surga. Sholat menjadi kunci dalam berdoa untuk menguji seseorang hamba dan taat kepada Allah dapat dilihat dari sholatnya.
Kalau kita lihat sebuah bangunan masjid ada tiang-tiang sebagai penopang, maka kalau tidak ada tiang tentu bangunan masjid ini akan runtuh. Begitulah sholat. Jika kita tidak menekan sholat, maka runtuhlah agama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari senantiasa kita jadikan sholat ini bukan sekedar kewajiban saja. Karena kalau masih taraf kewajiban, itu masih ada ketakutan. Tapi bagaimana sholat ini menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Sholat itu tidak hanya diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi bagaimana sudah sholat itu kita sholat, bagaimana kita mengaplikasikan makna-makna sholat itu. Al-Quran tidak pernah menyuruh kita kerjakanlah sholat, tapi Al-Quran menyuruh kita tegakkanlah sholat. Tegak itu maknanya bagaimana sholat itu teraplikasi dalam tugas dan kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau sholat sebagai tiang agama, maka kalau kita tegakkan, akan tegaklah agama dalam kehidupan kita. Kalau kita tinggalkan sholat, akan runtuh agama dalam kehidupan kita. Poin selanjutnya, saya akan membahas arti dan kedudukan puasa. Arti puasa secara bahasa dalam Al-Quran dan hadis disebut dengan kata asyam atau as-saum. Secara harfiah memiliki makna menahan diri dari sesuatu. Pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makanan, minum, hawa nafsu dan segala yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan puasa dalam syariat Islam merupakan rukun Islam yang keempat. Umat Islam wajib melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan dianjurkan untuk mengerjakan puasa sunnah di waktu-waktu lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi dan uraian puasa. Di antara hikmah dan manfaat ibadah puasa adalah puasa sebagai sarana menggapai ketakwaan, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat, puasa melatih diri untuk memekang jiwa dan menumbuhkan hati, dan juga mengendalikan syahwat. Ada ruang puasa. Di antara keutamaan ibadah puasa adalah puasa sebagai jalan meraih ketakwaan. Puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni apabila dikerjakan berdasarkan iman, ikhlas, serta meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahala puasa melimpah ruah apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya. Yang terakhir, saya akan membahas arti, kedudukan, fungsi, dan ruang lingkup haji dan umroh. Pengertian haji adalah ziarah Islam tahunan ke Mekah. Hal ini merupakan kewajiban wajib bagi umat Islam dan harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup oleh semua orang muslim dewasa. Orang yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan haji dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Jadi, pengertian haji ini adalah berniat melakukan perjalanan ke Mekah. Pengertian haji secara bahasa adalah menyengaja atau menuju, sedangkan pengertian haji menurut istilah adalah menyengaja pergi ke tanah suci atau Mekah untuk beribadah, menjalankan tawaf, sya'i, serta wukuf di Arafah, maupun menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan ibadah haji pada waktu yang telah ditentukan serta ibadah dengan tertib. Umroh sendiri dalam syariat Islam berarti berkunjung ke Baitullah atau Masjidil Haram yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya dengan waktu telah ditentukan seperti pada ibadah haji. Kedudukan haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib dilaksanakan bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat wajib untuk melaksanakannya. Kewajiban melaksanakan haji bagi yang mampu ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Ali Imran ayat 97. Sementara itu, hukum ibadah umroh masih menjadi perdebatan di antara para ulama dari ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Umat Islam diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh untuk Allah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh untuk Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang hukum ibadah umroh. Beberapa di antaranya menyamakan hukum umroh dengan haji, tetapi ada pula yang menyebut hukum melaksanakan umroh adalah sunnah.
Selanjutnya, saya akan membahas manfaat haji dan rukun umroh dan haji. Manfaat haji umroh yaitu menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat, hati menjadi tenang, meningkatkan rasa syukur, semakin mendekatkan diri pada Allah, dan dapat dijadikan ajang muhasabah diri. Menunaikan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu dapat membersihkan diri dari dosa apabila benar-benar mohon ampun, dan menjadikan sebagai orang yang berhaji mabrur. Rukun umroh dan haji adalah rukun dalam ibadah menjadi penentu keabsahan ibadah yang dilakukan. Hal tersebut juga berlaku untuk ibadah haji dan umroh. Rukun dalam ibadah haji dan umroh bersifat batal apabila tidak dilakukan dan tidak bisa diganti dengan denda. Seperti yang diketahui, terdapat 5 rukun dalam haji, yaitu niat ihram, wukuf di padang mahsyar, di padang Arafah, tawaf, sya'i, dan memotong rambut. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.